nias nun, atulak nun, undang tanang mundukan katibalan tanangan mo isyo, demukitan, tanang saya. Tiyo demukitan, malangkap. Kasi nanalang siya, tiyo nun, salamat po. Panjang mun po, kasi nandisiyan ka. Mudok do, mudok do kasi mudok nun. Kasi banyak iliin na mo ni, kasi banyak tutun na mo ni, tambol mo, tabasik mo, lukan sa palnakan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ini akun YouTube saya, Pangalangok Jila, Daya Ganteng. Selamat sore Pak. Jadi begini Pak, rumah adat Semangkok ini di desa Mendalam ini kan sudah masuk di situs cagar budaya. Tapi yang membuat kami itu memprihatinkan bangunannya ini kan sudah banyak yang rapuh juga, sudah tua juga, terus masih ditinggalin. Harapan Bapak sebagai kepala tokoh di sini untuk pemerintah, bagaimana dengan adanya rumah Semangkok ini yang masuk ke situs budaya, apakah harus tetap kalian tinggalin sampai roboh atau bagaimana? Apakah kalian harus meminta bantuan kepada pemerintah pembangunan tempat ini supaya dijadikan situs budaya, tetapi kalian tetap punya rumah. Apa ada usulan dan itu kemudian sini juga ada pemerintah siapa? Saya minta Bapak menyampaikan itu biar nantinya didengar juga oleh masyarakat yang lain yang mempunyai rumah seperti ini, tapi keadaannya juga seperti ini. Apakah ini kalian tinggal di sini, apakah ini sampai roboh nantinya, atau seperti apa harapan kalian untuk kedepannya? Apakah kalian minta dibuatkan lagi rumah seperti ini tapi ini tetap menjadi rumah kalian Pak? Saya minta jawabannya. Saran Pak. Baik, terima kasih Bapak Panglima yang pada tempat kami khususnya di situs sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa rumah betang Semangkok ini merupakan bagian yang ketiga dari rumah betang pertama yang berada di Puncak Mendalam. Jadi daya taman ini adalah daya pertama yang ada di Sungai Mendalam, yang dalam hitungannya kemungkinan pada tahun 600-an tahun yang lalu rumah betang Semangkok ini yang pertama yaitu dengan nama Rumah Betang Sinsiung Amas. Rumah Betang Sinsiung Amas itu berada di puncak Sungai Mendalam. Jadi Dayak Taman ini adalah orang pertama yang ada di Sungai Mendalam. Dan karena peradaban tahun sekitar tahun 800-an, Rumah Betang Sinsiung Amas
yang awalnya yaitu rumah betang Sinsiumas, yaitu rumah betang pertama orang Taman itu berada di puncak Sungai Mendalam, yang pendiri pertamanya yaitu Ibu Sinsiumas, sehingga rumah betang itu dikenal dengan rumah betang Sinsiumas. Dan yang kedua, pindah tempat ke rumah betang Sopilang yang sekarang berada di daerah pemukiman Desa Datadian. Setelah itu baru pindah ke tempat ini yang didirikan kebetulan bertepatan di muara Sungai Semangkuk. Dan didirikan rumah betang ini pada tahun 1909 di muara Sungai Semangkuk, dan pada tahun 1992 rumah betang Semangkuk ini diakui menjadi benda cagar budaya yang di-SK-kan langsung oleh pada tahun 1929 rumah betang ini diresmikan secara adat suku Dayak Taman, dan pada tahun 1992 rumah betang Semangkuk ini diakui oleh pemerintah provinsi menjadi cagar budaya. 92 Pak ya. Ya. Dan pada tahun 2008 kita ini awalnya di Desa Tanjung Jati, dan adanya pemekaran menjadi Desa Ariung Mendalam. Ariung Mendalam itu adalah aliran sungai. Dan rumah betang ini dusun Sinsiumas yang kita ambil dari nama pertama rumah betang. Dan sebelum berada di Desa Tanjung Jati, kita memiliki dua rumah betang. Dua rumah betang, yaitu ada rumah betang RT Semangkuk 1 dengan rumah betang Semangkuk 2. Sementara karena peradaban yang mungkin saya kembali tadi ke suku kita orang Dayak, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Panglima, bahwa persatuan kita dari tahun ke tahun sudah memudar, sehingga melihat saudaranya rumahnya mau roboh, itulah persatuan kita Dayak itu sudah hampir punah. Dan sebelum kita pindah ke sini, yang rumah betang kedua yang berada di Sungai Lung, yang tempat pemukiman Desa Datadian, disitulah rumah betang kita yang terpanjang, yang memiliki 162 pintu. Dan kalau kita banding-bandingkan ukuran meter, kalau sekarang nih dikali 3 atau 4 meter, hampir 500-an meter lebih. Dan itu sampai saat sekarang tanah yang tempat tembawang itu sudah diakui dan sudah ada disertifikatkan oleh pemerintah, khususnya dari usulan kita selaku masyarakat yang menyatakan bahwa tembawang orang Taman adalah di Sungai Mendalam ini milik orang Taman. Mungkin ada yang dari Bapak Temung atau dari Bapak harapan kalian tentang rumah adat cagar budaya ini sama Semangkuk. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah rumah adat ini harus kalian tinggalin sampai roboh, atau kalian mempunyai harapan lain rumah ini tetap masih seperti ini, tetapi kalian difasilitasi oleh pemerintah dibikinkan rumah betang lagi yang seperti ini, letaknya tidak jauh dari ini, tetapi ini tetap dijaga, dirawat, tetap milik kalian. Apakah kalian mempunyai rencana itu? Wacana pemerintah sudah punya wacana, ya, punya rencana untuk membangun tempat ini supaya tetap utuh, tetap ada, tetap lestari, bisa dilihat anak-anak kita kelak. Ya, ini Pak, memang dari dulu, karena pembangunan didirikannya rumah betang ini pada tahun 1909, dan dari diakuinya menjadi cagar budaya itu baru 2 kali ada sentuhan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah provinsi.
dengan usia Rumah Betang ini, saya selaku juru piara pernah menyampaikan kepada dinas terkait khususnya di kabupaten bahwa seyogyanya situs Rumah Betang Semangkuk itu adalah milik pemerintah, dan kami pun dilarang untuk membongkar, merenovasi tanpa seizin dari pemerintah. Sementara masyarakat kami memang tidak ada kemampuan untuk merenovasi sendiri, karena dengan berbenturan dengan aturan dilarang untuk membongkar, merenovasi tanpa seizin. Itulah harapan kami agar di pemerintah bisa membantu kami apapun keinginan pemerintah untuk mungkin Rumah Betang Semangkuk ini yang salah satu yang masih ada di Kapuas ini mungkin dijadikan sebagai museum. Kami yang menempati ini merasa dibantu untuk memelihara Rumah Betang peninggalan orang tua kita. Paham saya Pak. Artinya pemerintah provinsi tidak begitu berjalan visi misinya, karena setiap tahun seharusnya tempat ini mendapatkan pembangunan, tapi itu tidak berjalan. Dari tahun 92 sampai tahun 2021 baru 2 kali rehaban. Artinya cagar budaya itu hanya dijadikan gambar saja, teori saja, tapi pelaksanaannya ternyata ya tidak ada. Saya sebagai pengangguk, harapan saya kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah, karena ini sebenarnya bukan pemerintah daerah pembangunan ini, pemerintah provinsi, karena ini sudah terdaftar di cagar budaya, situs cagar budaya, satu-satunya juga yang dekat dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah kepada pusat pemerintah Kalimantan Barat untuk benar-benar menjadikan ini situs cagar budaya, bukan dengan teori, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Bangun rumah ini, bangun juga rumah khusus untuk mereka, tidak jauh dari tempat ini, dibangun seperti ini tetap jadi milik mereka, tetapi dirawat. Itu harapannya. Itu harapannya. Tapi kita bukan hanya berandai-andai. Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini, saya yakin, karena kami sudah berbicara banyak tentang mendalam ini dan Rumah Semangkuk ini, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu siap untuk memfasilitasi, siap untuk membangun, asal kalian sepakat semuanya untuk bagaimana kedepannya untuk merehab, melestarikan tempat ini, menjaga tempat ini, dan kalian itulah dibangunkan tempat lagi di daerah ini juga, tidak jauh dari ini, tetapi ini harus dikosongkan, ada yang merawatnya, tidak semuanya tinggal di sini, harus ada yang merawat. Harapannya itu Pak ya. Semoga pemerintah mau mendengarkan keinginan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah adalah membangun masyarakat, khususnya masyarakat adat di di mendalam ini, ya, mendalam, khusus lagi Bapak Gubernur, Dinas Pariwisata, perhatian lagi tempat ini, karena masyarakat adalah bagian dari pemerintah. Tanpa masyarakat, pemerintah juga tidak akan berjalan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dan saya akan terwujud. Minta kerjasama pemerintah sama pemerintah daerah untuk membangun tempat ini. Adil Kak Kalino, Kacuramin Kak Saruga, Mas Sengat Kak Jubata. Terima kasih Pak. Foto bersama. Oh ya, foto bersama kita belum. Dengan yang bapak-bapak, nanti dengan yang ibu-ibu. Bapak-bapak dulu. Ada juga penyampaian sedikit, itu masalah situs ini kan ada 2 Pak. Jadi di sini hanya situs cagar budaya
Betang Semangkok dan juga jaga situs Pulambu yaitu perkuburan. Kebetulan di Betang ini ada dua juru piara. Pas kebetulan di sini di Betang yang sama juru piaranya. Bapak ini juru piara Betang situs Semangkok dan juga bapak ini juru piara Betang situs perkuburan Muhammad Lambu. Sayangnya Bapak tidak ada kesempatan, tapi kalau masih ada waktu tadi kita main-main ke itu berkunjung ke perkuburan. Jadi di situ masih termasuk seperti ini Pak, peninggalan rumah. Jadi mayat-mayat itu masih dibuatkan peti mayat yang kebiasaan menurut tradisi orang Dayak Taman itu katakanlah menurut bahasa di sini lungun. Peti itu penuh dengan ukiran. Yang dikatakan orang tua dulu itu perahunya. Itulah. Pas kebetulan Bapak ini ada di sini dan juga mungkin karena kita mungkin lewat YouTube, lewat media, jadi perlu juga diwawancarai Bapak ini bukan juga saya diuping. Jadi karena kita perlu bantuan. Sedangkan di situs perkuburan itu adalah miliknya orang satu desa. Nah itu Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Melalui organisasi Tali Botnya Bangku Raja, kita bisa membantu, mengajukan, menyampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat lewat organisasi kita nanti akan disampaikan oleh mereka ini. Ada juga tadi Pak Ketua Umum, Pak Jantau juga, bagian dari pemerintah. Semalam kita sudah berbicara didengarkan, dan saya itu tembak ke sini. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan semuanya. Tinggal komunikasikan saja nantinya dengan masyarakat, undang pemerintah lagi di sini untuk melihat ini semuanya. Saya memfasilitasi itu lewat organisasi Tali Botnya Bangku Raja untuk menjaga situs budaya ini, membangun kalian di sini. Akan kita komunikasikan dengan pemerintah, dan hari ini tuh pemerintah juga ikut hadir dan mendengarkan dan menyampaikan apa yang saya sampaikan. Mereka mendengarkan. Sebelum kalian menyampaikan, saya sudah menyampaikan dulu. Jadi saya terima kasih. Oke ya, santai ya. Nanas nun, atulak nun, undang tadang mundukan katibalan tanakan mo isyo, dabukitan, tanang saya. Tiyo dabukitan, marangkap. Kasi nanalang siya, tiyo nun, salakmat ko, panjang mo ko, kasi nandisiyan ka naman magalati ko. Mudok do, mudok do kating mogok nun, mudok nun. Kasi banyak iliin na mo ni, kasi banyak tutun na mo ni, tambol nun, tabasik nun, dukan sa palnakan. Alakit yun salamat ko kasi namusin ka man alakit yun naman batang yung mandalam ini adalah suatu ucapan doa dari Ibu Sane Suka yang dituakan di rumah Betang ini. Jadi ini ucapan kata doa seperti tanang ataupun tali tanang itulah tadi merangkap dan panjang umur. Itulah apa yang disampaikan, dan seperti garam itulah dia atering babaan katanya ngasih apa istilahnya bisa menyatukan adat Dayak kita seluruh Kalimantan maupun se-Indonesia ini. Itulah maksudnya. Dan beras itu adalah kehidupan bagi masyarakat, sehingga Bapak Panglima juga nanti bisa menghidupi masyarakat dengan suatu talenta yang untuk memperjuangkan hak dan adat masyarakat Dayak. Demikian. Jadi banyak ya. Ada 2 hari ini, 1 hari ini 2 ada. Dilepaskan, tak tahu di kambing jauh, diikat magang. Biar dilepas aja. Yang itu dimakan dengan orang banyak. Disatukan dengan Dipain beras kami ya. Itu kehidupan beras. Mungkin demikian, ada tambahan dari Pak penjaga situs.
Terima kasih. Perlu dikenalkan Bapak Panglima. Beliau ini adalah mama kandung istri dari Bapak Honoris Sandesuka yang juru pelihara pertama di Rumah Betang ini. Dan pada tahun 2008 dari Bapak Honoris Sandesuka beralih ke saya selaku anak kandung dari Bapak dan beliau yang memberikan jarak tangan. Mudah-mudahan Bapak Panglima bisa hadir di tempat kami kembali dengan suasana sehat walafiat. Amin. Habis semuanya, selamat menjelang malam. Sebelumnya saya mewakili tim ekspedisi Dayak Bersatu mengucapkan banyak terima kasih atas penyungguhan ini untuk kami. Kami merasa bahagia, bangga, senang, tercampur semuanya di sini. Kami tidak bisa memberi apa-apa, hanya bisa kami ucapkan doa. Semoga kalian di sini dingin, sejuk, mudah mencari rezeki. Anak-anak yang sekolah berpintar jadi orang, kaya raya ramah semuanya di sini. Bertuah rezeki, apa yang kita pelihara semuanya banyak, apa yang kalian tanam semuanya mendapatkan hasil. Semoga jembatan memberkati kita semuanya. Izin kami pulang semuanya pamit. Terima kasih, jembatan memberkati kita semuanya. Langsung ya Pak ya.